Pengumuman terkait dengan tunjangan pensiunan PNS per 1 Agustus 2024. Sebagaimana yang Bapak Ibu ketahui bahwa hari ini adalah tanggal 1 Agustus 2024 pada hari Kamis. Itu artinya para pensiunan mulai menerima gaji pensiunan bulan Agustus 2024. Ada info terbaru terkait dengan tunjangan pensiunan PNS per 1 Agustus 2024. Nah, memasuki bulan Agustus 2024 pada hari ini, para pensiunan pegawai negeri sipil di Indonesia akan menghadapi perubahan penting terkait dengan tunjangan pensiun mereka, yang mana pemerintah telah mengumumkan beberapa pembaruan yang akan mempengaruhi besaran dan struktur tunjangan pensiunan. Hal ini mengenai tunjangan pensiunan PNS Agustus 2024 yang membuat beberapa orang penasaran. Sebagai seorang pensiun, tentu akan selalu mendapatkan tunjangan dari pemerintah di waktu-waktu tertentu. Berikut adalah 4 poin utama yang perlu diketahui mengenai tunjangan pensiunan PNS untuk Agustus 2024. Pertama, peningkatan besaran tunjangan. Salah satu perubahan signifikan adalah peningkatan besaran tunjangan pensiun. Pemerintah telah menetapkan kenaikan yang bertujuan untuk meningkatkan daya beli para pensiunan di tengah inflasi dan biaya hidup yang terus naik. Peningkatan ini diharapkan dapat membantu pensiunan memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dengan lebih baik. Kedua, penyesuaian berdasarkan masa kerja. Pemerintah juga akan memperkenalkan penyesuaian tunjangan berdasarkan masa kerja. Pensiunan yang memiliki masa kerja lebih panjang akan menerima tunjangan yang lebih tinggi sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan kontribusi mereka selama bertugas. Ini merupakan langkah untuk memberikan keadilan dan merangsang motivasi di kalangan pegawai aktif. Ketiga, pengaturan ulang kategori tunjangan. Ada rencana untuk mengatur ulang kategori tunjangan pensiun, yang mana pemerintah akan mengklasifikasikan pensiunan dalam kategori yang berbeda berdasarkan jabatan terakhir dan gaji pokok saat pensiun. Dengan pengaturan ulang ini, pensiunan akan menerima tunjangan yang lebih sesuai dengan status dan pangkat mereka pada saat pensiun. Keempat, implementasi sistem digital. Untuk mempermudah pengelolaan dan pencairan tunjangan, pemerintah akan mengimplementasikan sistem digital baru. Sistem ini dirancang untuk mempercepat proses administrasi dan memastikan transparansi dalam pengeluaran tunjangan. Pensiunan akan dapat mengakses informasi dan mengelola tunjangan mereka melalui platform online, membuat proses lebih efisien dan mudah diakses. Pembaruan tunjangan pensiunan PNS yang akan berlaku pada Agustus 2024 membuat berbagai perubahan yang signifikan, mulai dari peningkatan besaran tunjangan hingga implementasi sistem digital. Jadi dengan memahami 4 poin utama ini, pensiunan dapat mempersiapkan diri menghadapi perubahan dan memanfaatkan tunjangan mereka dengan lebih baik. Sehingga pemerintah berharap langkah-langkah ini akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi pensiunan serta meningkatkan kualitas hidup mereka di masa pensiun. Nah, di samping itu, kabar hangat yang saat ini sedang trending adalah terkait dengan fully funded yang disebut sebagai skema baru pensiunan PNS sehingga bisa mendapatkan 1 miliar rupiah.
Nah, wacana perubahan skema pembayaran pensiun pegawai negeri sipil tengah menyeruak beberapa tahun ini. Salah satu usulan yang tengah dikaji pemerintah adalah skema fully funded yang digadang-gadang akan menggantikan PSU-GO. Hal ini pernah disampaikan oleh pemerintah pada tahun 2022 lalu ya. Nah, jadi sekarang ada yang mengatakan sebaiknya menggunakan skema fully funded supaya pembiayaan dana pensiun tidak menjadi beban pada masa yang akan datang, kata Direktur Jenderal atau Dirjen Anggaran Kemenkeu, Isa Rahmatawarta, dalam media briefing di kantor pusat Kemenkeu Jakarta, Senin 29 Agustus 2022. Ia menjelaskan dengan skema PSU-GO, pemerintah baru menyiapkan dana pensiun bagi PNS sejak yang bersangkutan memasuki masa pensiun. Akibatnya, menurut dia, PNS yang tidak lagi bekerja sebagai abdi negara selama beberapa tahun yang lalu masih menjadi beban keuangan di masa kini. Nah, saat ini kita melihat bahwa kita belum mengadopsi pola yang terbaik. Apakah dengan skema PSU-GO itu yang terbaik? Karena artinya dana pensiun PNS yang pensiun 10 hingga 15 tahun menjadi beban pada hari ini, ucap Isa. Sementara dengan pola fully funded, lanjut dia, pemerintah mulai menyisihkan dana pensiun bagi setiap PNS secara sistematis per bulan sejak yang bersangkutan mulai bekerja. Jadi setiap bulan ketika mulai bekerja langsung disisihkan dana pensiunnya. Nah, berarti kalau dulu beda ya. Kalau dulu pemerintah baru menyiapkan dana pensiun bagi PNS sejak yang bersangkutan memasuki masa pensiun. Nah, kemudian akan lebih bagus lagi ya kalau pemerintah sudah menyisihkan dana pensiun bagi setiap PNS sejak awal bekerja, sehingga ketika pembayaran dana pensiun berasal dari hasil kerja PNS itu sendiri, ujar Isa. Nah, fully funded pension dinilai tidak selalu dapat mengurangi beban pendanaan. Skema pembiayaan pensiun PNS didanai penuh justru dianggap cenderung lebih mahal bila tingkat kenaikan gaji lebih besar dari tingkat hasil investasi real, serta saat terjadi lonjakan PNS yang memasuki masa purna tugas.